Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para pencari kerja di channel gua. Apa kabar semuanya? Kenalkan, nama gua Gus Muhammad dan ini video ketiga gua tentang buku psikotes ini. Jadi gue bikin spesial video khusus soal dan jawaban buat kalian. Dan di video ketiga ini gue ingin ngasih kalian tahu lagi tentang psikotes, yaitu warteg test. Warteg test ini adalah soal yang paling banget sering keluar, apalagi di perusahaan-perusahaan Astra Group, baik di Toyota, AHM ataupun yang lain, ini sering banget keluar. Jadi silakan simak video ini dan harapan gue jangan di skip dan tonton sampai habis biar nggak salah paham, biar kalian bener-bener paham. Jadi ketika besok kalian tes, kalian sudah bisa. Dan sekali lagi langsung gue ambil di buku ini, New Maestro Psikotes. Jadi ini tulisan siapa nih? Lupa namanya. Oh ini Pak Sutrisna MSI dan tim. Jadi nanti kalian jika ingin buku ini, sekalian beli di TikTok gua Gus Muhammad. Seperti yang videonya, yuk kita bahas soal untuk warteg test sendiri, gimana cara ngerjainnya, contoh soalnya seperti apa, yuk kita simak. Untuk soal warteg test di buku ini itu ada di halaman 420. Oke, tes warteg di halaman 420. Untuk tips dan triknya seperti ini: menyempurnakan gambar yang belum selesai dibuat tersebut, tuliskan nomor urut di bagian bawah segala macam. Cuman simpelnya kayak gitu sih ya. Untuk contoh soalnya kalian bisa lihat di halaman mulai dari 425 nih. Ini contoh soalnya seperti ini dan contoh jawabannya kayak gini. Oke, paham ya? Seperti ini kurang lebih. Dan nanti kita bikin contohnya, kita belajar ngebikin di halaman ini setelah slide ini ya. Tapi kita cek dulu, sebelumnya kita cek dulu seperti apa sih penilaiannya. Penilaian gambarnya secara fisik yang dinilai adalah cara menggambar, baik intensitas tebal, tipis, garis, goresan, coretan, bayangan, detail maupun kehati-hatian. Goresan yang tebal dan tidak terputus-putus memberi arti bahwa orang tersebut berani dan tegas. Bila gambar yang dihasilkan detail, berarti orang tersebut memiliki kreativitas yang tinggi. Dan bila gambar yang dihasilkan penuh dengan coretan secara kertas serta garis-garis yang tipis dan terputus, maka orang tersebut memiliki kepribadian yang kurang berani dalam menghadapi tantangan, penuh keraguan dan tidak konsisten. Ini secara fisik. Kalau secara non-fisik itu menggambarkan sesuai dengan simbol-simbol pancingan yang diberikan dalam lembar soal. Dalam menyelesaikannya terlebih dahulu, gambar kotak 1278 kemudian 3456 dapat diartikan bahwa orang tersebut termasuk orang yang kurang peka terhadap dunia luar. Serem juga ya. Jika menggambar secara berurutan dari kotak 1 sampai 8, orang tersebut memiliki kepribadiannya seadanya. Jika menyelesaikan gambar secara acak, pribadi orang tersebut adalah pribadi yang fleksibel. Oh, berarti paling bagus kayak gitu kali ya. Jika seorang pria mulai menyelesaikan tugas menggambar kotak 7, hal ini merupakan sesuatu yang tidak lazim karena umumnya pada kotak ini banyak yang menggambar bunga dengan segala pernak-perniknya. 7 mana? Oh, berarti jangan mulai dari nomor 7 dulu ya. Kalian jangan ngerjain ini dulu kalau kalian laki-laki. Kalau di buku ini kayak gitu ya. Next, yang jika seorang mulai menggambar di kotak 5, hal ini merupakan pertanda yang kurang baik karena menunjukkan kotak 5 ini berorientasi pada hal yang sifatnya negatif. Kotak 5 tuh ini. Oh, berarti lu jangan ngerjain ini dulu, nggak boleh ya. Kerjanya ini 1 dulu apa 3 dulu deh. Dan jika pada kotak 3 seorang berikan tambahan garis vertikal yang semakin tinggi, hal ini menunjukkan bahwa orang tersebut ingin maju penuh dengan gagasan yang mengarah pada kemajuan atau pribadi yang dinamis. Kotak 3 mana? Oh, ini. Oke. Vertikal berarti ke atas lagi ya. Oh, kalau ini garis makin tinggi lagi berarti kalian tuh penuh dengan dinamis kata mereka tuh. Jadi ini ditinggiin aja langsung. Jadi garis-garis aja semuanya ya. Intinya kayak gitu nih secara fisiknya. Dan ini contohnya. Jadi lu kalau terangan gambar, jangan tulis gambar 1, maksudnya jangan dari sini dulu. Jangan nomor mana tadi? Jangan ini dulu sama nomor 5 ya. Jangan gambar 7-nya 5 dulu. Selain itu aja dulu deh ya. Nanti kita coba gambar di yang kosong ini, kita gambar apa
setelah slide ini. Yang penting gue jelasin dulu biar makin jelas di buku ini. Oke. Gue bahas sudah sini. Tujuannya apa? Tujuannya dari tes ini adalah untuk menilai kepribadian subjek, bukan untuk menilai kemampuan menggambar seorang. Sisi kepribadian yang dinilai adalah aspek emosi, intelektualitas, imajinasi, dan aktivitas. Oke. Triknya udah tadi ya. Dan di sini juga keterangan gambar. Gambar satu itu berupa titik kecil. Oke, udah paham itulah ya. Oke guys, kita coba trial ngerjainnya ya. Jadi ini contoh lembar jawabnya. Kalian fokus ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aja. Karena yang paling umum untuk keluarnya hanya 8 kotak ya. Gimana tadi disebutkan, jangan ngerjain nomor 7 dulu kalau lu laki-laki. Dan jangan ngerjain nomor 5 dulu. Berarti lu kerjain nomor 3 dulu deh. Kalau dari gua paling enak tuh 3 diginiin aja. Oke, pelan-pelan aja. Nah, gini kan. Ini apa? Ini gue gambar grafik. Oke, ini selesai. Ini grafiknya naik. Oke. Dan kalau gue pribadi habis nomor 3, gue pilih nomor 1. Biar gampang aja udah. Nomor 1 ini gue bikin jam dinding. Langsung aja ya, satu coretan aja, nggak usah bagus-bagus. 12, 3, 6, 9. Dan ini lo harus nunjukin waktunya jam 5. Ini nunjukin bangun tidur lu. Kalau gue sih gitu mikirnya ya. Habis nomor 3, biasanya gue lari ke 4. Di 4 paling simple gue bikin dulu waktu gue tes, gue bikin bendera racing. Ini waktunya cepet banget. Nah, gue bikinnya gini. Ini bendera. Gue bikin kotak-kotak aja deh. Karena kan umumnya pada bikinnya papan catur. Nah, gue paling orang yang gak suka umum-umum kayak gitu. Jadi gue bikin begini aja dulu. Diurek-urekin. Tapi yang lebih rapi ya. Karena ini hanya contoh. Ini bendera racing. Habis itu biasanya gue ke bawah lagi. Di sini biasanya gue bikin payung. Simpel aja. Biar gak terlalu lama dan buang-buang waktu. Habis itu biasanya gue ke sini. Ini biasanya gue bikin jejak kaki seperti ini. Simpel banget gue malah gini nih. Ada 3 jejak kaki. Dari sini gue bikin pocket kamera. Sorry ya kalau ada suara motor masuk. Ini biasanya gue bikin pocket kamera. Di sini gue biasanya gue bikin jarum suntik. Biar simpel aja. Oke. Setelah itu di sini biasanya gambar apa? Biasanya gue di sini gambar bunga. Sini dan ini potnya. Gue bikin 2 biasanya. Nah, simpelnya kayak gitu. Itu yang pertama. Kita lanjut ke nomor 2. Di gambar kedua ini biasanya gue beda cerita. Biasanya gue mulai di nomor 1. Nomor 1 nggak jauh-jauh beda. Biasanya gue bikin di sini jam juga, namun di sini biasanya gue pakai jamnya bulat. Dan lagi-lagi gue selalu nulis angka 12 ini dan pendeknya di angka 5. Ini bukan ya, kayak gini aja. Oke. Nah, kalau di sini biasanya gue berurutan. Habis gue bikin di sini, biasanya gue bikin di sini. Nah, di sini biasanya gue bikin bebek. Dia lagi berenang gitu. Biar simpel kayak gini aja. Nah, di sini biasanya gue bikin pensil. Pensil kan tajam tuh, sama kayak target kita tajam. Gue bikin pensil dan biasanya gue barengin dengan penghapus stepnya ya. Nah, setelah itu biasanya gue lari ke bawahnya. Di bawahnya ini biasanya gue bikin ulet daun guys. Jadi biasanya gue bikin daun gini, ini, dan ini gue bikin uletnya kayak gini. Gue emang seringnya kayak gitu. Nah, untuk kotak 6 memang gue nggak pernah gonta-ganti lagi. Biasanya gue pakai ini mulu, paling gampang. Simple ya, udah. Kamera pocket. Dan di sini gue selalu pakai gambar jarum, nggak pernah gue ganti-ganti.
Nah, di sini paling mentok-mentok gue bikin TV. Ini gue jadiin colokannya. Misal gini ya. Dan ini gue nyolok ke sini. Ini colokan anunya, stop kontaknya. Dan ini biasanya gue bikin mejanya di sini. Dan di sini biasanya gue bikin, ya biasalah, paling simple aja. Gue bikin bola. Atau bisa lo bikin sunrise. Sini lo bikin burung. Bukan sunrise ini ya, sunset. Tapi paling bagus sunrise sih. Itu aja paling yang bisa gue contohin untuk terkait warteg tes ini. Semoga bisa bermanfaat, semoga bisa menginspirasi, dan tolong disimpan baik-baik, diingat baik-baik poin-poin yang sudah gue sampaikan tadi. Oke, thank you for watching. Sampai jumpa di video berikutnya. Silahkan subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian yang besok mau tes.